Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dari semester 5B, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal karangan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu Ibu Dr. Anita Kamila SAMH. Di mana judul daripada jurnal yang akan saya ulas hari ini adalah keabsahan sertifikat jaminan fidusia atas barang milik pihak ketiga yang dijaminkan secara melawan hukum. Kesinambungan pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kehidupan masyarakat yang didukung melalui pemberian fasilitas kredit atau pinjaman sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang pengembaliannya dilakukan pada suatu jangka waktu yang akan datang. Guna memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kreditur dalam mendapatkan pengembalian kreditnya, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur melalui sertifikat fidusia sebagai jaminan keberadaan yang diserahkan atas dasar kepercayaan. Latar belakang lahirnya fidusia karena terkendala oleh ketentuan gadai sebagaimana diatur di dalam pasal 1152 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya gadai benda atau barang yang digadaikan harus diserahkan kepada pemegang gadai. Padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai, sehingga kondisi tersebut menghambat bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, diharapkan selain dapat menampung kebutuhan masyarakat juga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dapat dilakukan atas dasar kepercayaan, di mana benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan si pemilik benda itu sendiri. Nah, fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berupa penyediaan suatu bagian daripada kekayaan seorang si pemberi jaminan dan menyediakan guna pemenuhan kewajiban seorang debitur. Objek jaminan fidusia sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberi kedudukan utama terhadap kreditur lain sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 yang kemudian dikenal dengan prinsip preference. Guna mendapatkan kedudukan preference tersebut, pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak cukup dibuat dengan akta notaris saja, tetapi sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Fidusia mewajibkan dilakukannya pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Dan hal ini pun telah dilakukan oleh PT BFI cabang Palembang dengan diterimanya sertifikat fidusia nomor W6.000.6903.AH.051.01 pada tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 yang di dalamnya tercantum kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung titel eksekutorial, di mana sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut sesuai pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka atas kelalaian Billy Wardaputra sebagai pemberi fidusia di PT BFI cabang Palembang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, guna melaksanakan hak tersebut, PT BFI cabang Palembang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dijaminkan pemberi fidusia. Namun, benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada pada penguasaan pihak ketiga. Nah, yang kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Ali Meyer
yang pernah dipinjam oleh Billy Wardaputra. Tetapi kemudian tanpa seizin dan sepengetahuannya, Billy Wardaputra secara melawan hukum menjaminkan kendaraan tersebut kepada PT BFI cabang Palembang. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat bagi PT BFI cabang Palembang untuk dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia. Nah, karena dari sudut pandang yuridis, pengikatan jaminan fidusianya dilakukan pemberi fidusia secara tidak sah sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata serta dilakukan secara melawan hukum. Mengkaji pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjaminan kendaraan tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan karena di dalamnya terdapat unsur kecacatan berupa rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Billy Wardaputra. Nah, di mana seolah-olah benda atau barang yang dijadikan objek jaminan tersebut miliknya sehingga menimbulkan kepercayaan dari PT BFI cabang Palembang untuk menerima kendaraan tersebut sebagai objek jaminan atas suatu kredit atau pembiayaan yang telah diberikannya. Berkaitan dengan syarat kedua, yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, bahwa meskipun sebagai subjek hukum, Billy Wardaputra memenuhi ketentuan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sudah dewasa dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, tapi yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan benda atau barang orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Nah, syarat ketiga mengenai barang yang menjadi objek perjanjian sudah terpenuhi, yaitu suatu barang tertentu di mana barang yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut adalah satu unit roda 4 Suzuki R3 GX 1,4 MT warna putih metalik tahun 2012 dengan nomor polisi BG 1322 RT. Selain itu, mengkaji ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan Billy Wardaputra menjaminkan kendaraan milik Ali Meyer merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Oleh karena titel pengikatan objek jaminan fidusia itu tidak memiliki alas hak yang sah akibat hukumnya, keabsahan perjanjian jaminan fidusia maupun sertifikat fidusia sebagaimana disampaikan subjekti menjadi batal demi hukum. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hapusnya perikatan, khususnya tentang kebatalan dan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1446 sampai dengan pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari permasalahan tersebut, perlindungan hukum pemilik hak atas benda akibat penjaminan fidusia secara melawan hukum. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibagi salah satunya benda bergerak dan tidak bergerak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kebendaan kepada pemilik benda atau barang tersebut, yaitu hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya. Selain itu, hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dari permasalahan tersebut, perlindungan hukum pemilik hak atas benda akibat penjaminan fidusia secara melawan hukum. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibagi salah satunya benda bergerak dan tidak bergerak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kebendaan
kepada pemilik benda atau barang tersebut, yaitu hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya. Selain itu, hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jaminan fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang memberi jaminan sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum benda sebagaimana diatur di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda Van Jacken, pasal 499 sampai dengan pasal 1232. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan hukum seorang dengan benda, di mana salah satunya adalah hak milik sebagai objek jaminan fidusia. Hak milik sebagaimana diatur di dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu hak kebendaan yang memiliki ciri akan mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada, sehingga memberikan kewenangan kepada pemilik benda tersebut untuk menguasai benda itu di dalam tangan siapapun benda itu berada, dan setiap orang harus menghormatinya. Oleh karena itu, jika ada seseorang secara melawan hukum menjaminkan kebendaan miliknya tanpa seizin dan pengetahuannya, kemudian menyebabkan kerugian atas kepemilikannya, dapat melakukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243 sampai dengan pasal 1252, yang bentuk tuntutannya dapat berupa: pertama, uang, dapat dengan uang pemaksa; kedua, memulihkan dalam keadaan semula, dapat dengan uang pemaksa; ketiga, larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dapat dengan uang pemaksa juga; dan keempat, dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ulasan jurnal karangan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.